Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullahi ajmain. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan penuh kebahagiaan hingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlak karimah, dan beliaulah Khatmul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang penuh dengan semangat bersedia menghadiri acara Lusrum Perdana Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera dengan tema Paci Adat di Ranah Minang, Ganggam Are Budayo di Rantau. Pada sore hari ini akan kami bacakan untuk acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara. Yang kedua, pembacaan Al-Quran dan tari tilawah. Selanjutnya, kata sambutan oleh ketua kelasnya. Selanjutnya, kata sambutan oleh ketua IKM. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Pembina IKM. Selanjutnya, pemotongan tumpang sebagai simbol dari Isna Tali IKM yang kelima. Selanjutnya, motivasi Doa dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengucapkan basmalah. Acara pertama, pembacaan Al-Quran dan tari tilawah oleh Putri dan Ruri. Kepada Putri dan Ruri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza
rambut-rambut yang Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti memperjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri dan Nuri. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Diskusi kepada Mudasir. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sore hari dapat melaksanakan acara Musrum Perdana IKF Serang. Selawat merakyakan salam, tak lupa kita hadiahkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktunya pada sore hari. Sebelumnya, saya mengucapkan yang terhormat kepada Pak Arif sebagai pembina IKF Serang, dan Bu Rahmayada sebagai pemateri hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sajwa selaku perwakilan dari PKDP yang telah mengizinkan kami memakai tempat. Selanjutnya saya banggakan untuk usaha-usaha uni-uni yang sudah hadir pada hari ini, dan kawan-kawan tentunya dan adik-adik terutama di pula yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Baiklah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya selaku ketua pelaksana, jika ada acara yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
kata sambutan oleh Bapak Andri dan Maju Diraju dari PKDP. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini adik-adik mahasiswa dari ITERA mengadakan Zoom perdana. Untuk itu, izinkan kami dari salah satu pengurus PKDP telah memfasilitasi sehingga kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa ITERA Ikatan Keluarga Minang Institut Teknologi Sumatera yang berlokasi di ITERA. Ya. Izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Yang Bapak hormati, Bapak Pembimbing, Bapak Arif, dan Ketua Pelaksana yang hadir di dalam ruangan ini. Kami panjatkan semoga kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ya. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, ada beberapa hal yang perlu disampaikan Bapak selaku diwakili oleh pengurus PKDP Kota Bandar Lampung. Ibarat orang Sepatawa, tidak joniru kami tampuk, tidak jatuh tangan, joniru saudaraan antar mahasiswa Minang yang berada di Kota Bandar Lampung. Insya Allah kami akan siap untuk membantu adik-adik semua dalam kelancaran kegiatan-kegiatan di IKM. Sesuai dengan judul Lustrum Perdana mahasiswa ITERA, yaitu Paci Adek di Ranah Minang, Ganggam Arek Budaya di Rantau. Artinya apa? Ya, kita kan rata-rata baik itu masyarakat maupun mahasiswa itu adalah merantau, budaya merantau yang sudah lahir dari ranah dan merantau kita dimanapun kita berada. Artinya apa? Ya inilah salah satu janji kita, ya, di ranah Minang, di ranah, ya, kita bersatukan 5 bumi dipijak, di situ langit. Jadi kembangkanlah seni budaya kita, walaupun kita berada di tempat orang lain atau di provinsi lain. Nah, budaya itu apa? Itu adalah nilai-nilai yang dapat kita kembangkan atau berlaku di suatu daerah, kita bawa, kita kembangkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini perlu kita cermati, adik-adik semua dari keluarga IKM. Tentu hal-hal yang perlu ditegaskan lagi, marilah kita atau Rasul Jo Pareso. Itu perlu bagi adik-adik kita semua untuk menanamkan nilai-nilai Rasul Jo Pareso. Kalau awaklah hendak ada Rasul Jo Pareso, itu sudah sulit untuk bersosialisasi di ranah-ranah orang lain. Nah, ini yang dapat Bapak sampaikan dalam rangka penyambutan sambutan dari Bapak selaku mewakili PKDP Kota Bandar Lampung. Adanya kerjasama baik di bidang olahraga maupun di bidang-bidang seni dan yang lainnya. Sekali lagi Bapak tekankan, marilah kita saling bekerja sama. Ini informasi yang baru Bapak dengar. Ini ada rencana dalam pemikiran tokoh-tokoh kita yang ada, untuk kandung kita yang ada.
insya Allah niat baik itu ada. Mana tahu nanti ke depannya ada beasiswa dari yang ada di Bandar Lampung. Ya. Nah, ini nanti akan kita carikan jalan karena nanti kita punya asrama Minang. Ya. Salah satu ide dari Sobat itu bagaimana nanti terciptanya rumah gadang atau Wisma Minang di Cirai. Marilah kita eratkan hubungan silaturahmi baik masyarakat kita yang ada di Bandar Lampung maupun antar IKM dan imaminya. Ya, ini perlu kita pererat selaku institut ya maupun dalam satu universitas. Ya. Itu ada yang mewadahi kegiatan agenda semua. Nah, itu informasi ya yang perlu Bapak sampaikan ke depannya atau nanti ada salah satu jalan keluar sehingga Bandar Lampung Minang. Jadi adik-adik kita yang dari kampung atau nanti bisa terakomodasi dengan adanya wisma-wisma yang didirikan oleh organisasi-organisasi yang ada di Bandar Lampung. Nah, itu baru misi-misi dan rencana-rencana dari organisasi-organisasi yang ada di Bandar Lampung. Itu saja mungkin ya yang dapat Bapak sampaikan. Selamat dan sukses untuk newsroom perdana. Ya, terima kasih. Ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Datua Maju Diraju. Acara selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua IKM atau yang kepada Bidang Urusan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara lustrum perdana IKM ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada seorang penokoh yang tak pernah salah tokoh, seorang pahlawan yang tulus yang tak pernah korupsi, pagar kota Madinah, permenta insan dalam jannah, yang bergelarkan Al-Amin, yang bertetalkan Habibullah, tiada lain, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Rahmayanda SSI PHD, yang terhormat Bapak Arif selaku pembina IKM, yang terhormat dosen pembina IKM, serta yang terhormat Bapak Andri Datuk Rajo Marajo selaku tamu dari PKDP. Yang saya banggakan, Udauni, adik-adik sanak sadonya. Saya mewakili Ketua IKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tamu undangan, udah Udauni, kakak-kakak kalian yang telah bersedia hadir meluangkan waktu untuk menghadiri acara forum perdana IKM ini. Saya juga mengucapkan apresiasi kepada pelaksana panitia forum perdana IKM yang telah melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya walaupun dengan keadaan pandemi saat ini. Lustrum IKM merupakan acara 5 tahunan ulang tahun IKM ITERA, di mana IKM ITERA telah berdiri selama 5 tahun sejak 20 Oktober tahun 2015. Lustrum kali ini mempunyai tema Paci Adat di Ranah Minang
Ganggam Arek Budaya di Rantau. Saya berharap meskipun acara ini diadakan secara virtual, tidak menghilangkan semangat serta kontribusi kita kepada IKM ini. Serta saya juga berharap IKM ini juga dapat menjadi wadah bagi mahasiswa yang berasal dari Minang ataupun mahasiswa yang ingin mempelajari budaya Minang. Sekian dari saya, kata sebutan dari saya. Salah jangkal mohon maaf. Kok ada kata-kata yang takkan hati-hati, tak hilang di mato. Kanda hati nak tahankan, kanda matu nak keticiangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Fauzan. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Kepindah IKM pada Bapak Arif Budiman, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Rahmah yang akan memberikan nanti semacam motivasi kepada adik-adik IKM dan kami yang hadir pada lustrum perdana IKM ITERA ini. Yang terhormat orang tua kami dari PKDP, yang terhormat Bapak Ibu dosen Minang yang mungkin hadir di lustrum kali ini. Juga yang terhormat pengurus Forda, sekarang namanya Forda ya, Forum Daerah Sumatera Barat gitu. Itu ada perubahan dari kemahasiswaan atau dari UKM ya, UKM Ikatan Keluarga Minangkabau. Kemudian yang terhormat para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Pertama sekali saya sebagai pimpinan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir pada lustrum kali ini yang diselenggarakan di ITERA gitu. Karena memang ada tugas keluar kota yang harus saya jalankan dari kementerian. Tapi ketidakhadiran saya di forum yang berbahagia ini tidaklah mengurangi semangat saya untuk selalu memberikan kontribusi yang terbaik kepada IKM sebagai kawan diskusi, saya sebutnya sebagai pembina gitu. Pertama sekali dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan selamat lustrum perdana ya untuk Ikatan Keluarga Minangkabau gitu. Semoga IKM ITERA semakin rancak, semakin memberikan kontribusi positifnya terhadap perkembangan seni dan budaya Minangkabau di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung, khususnya di Institut Teknologi Sumatera. Kepada adik-adik sekalian, mari setelah IKM berumur 5 tahun ini, IKM kita kembangkan ke arah yang lebih baik, menjadi organisasi mahasiswa yang saya sebutnya sebagai organisasi yang mengedepankan kebahagiaan gitu. Artinya keterlibatan adik-adik kita di dalam organisasi ini harus dilandasi dulu dengan rasa yang bahagia gitu. Bahagia kenapa? Karena kita berkumpul dalam satu rumah gadang. Yang di rumah gadang itu bermacam-macam karakter orang di dalamnya, bermacam-macam sikap, tingkah laku, perangai, yang semuanya bisa kita jadikan pelajaran hidup, terutama bagaimana hidup di ranah Minang gitu. Maka untuk itu harus dihadapi dengan sikap yang bahagia. Kemudian karena kita ramai di situ, maka IKM ini perlu mengedepankan sopan santun gitu. Artinya saling sapa, saling salam gitu. Sebagai wujud rasa kalau kita tuh badun sana, kalau kita itu punya rasa yang sama, punya tujuan yang sama untuk berada di ITERA gitu. Di antaranya untuk mengemban ilmu pengetahuan sebagai knowledge kita, sebagai tujuan kita, dan juga yang kedua itu untuk menambah pengalaman. Pengalaman kita berbaur dengan berbagai macam orang dan latar belakang. Khususnya kita yang dari Minangkabau juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu. Maka dibutuhkan sopan santun tersebut. Yang kedua, sebagai IKM, sebagai organisasi untuk belajar, maka harus
dikembangkan sebagai organisasi yang profesional. Artinya sebuah sikap dalam organisasi itu harus dilandasi dengan sikap yang profesional. Nah, maka setelah IKM berumur 5 tahun ini, mari kita kembangkan organisasi ini sebagai organisasi yang mengedepankan kebahagiaan, mengedepankan sopan santun, dan mengedepankan profesionalisme dalam pelaksanaan kerjanya. Gitu. Kemudian saya juga berharap kepada adik-adik di kepengurusan IKM, baik sebagai anggota ataupun pengurus, tetap selalu jalin komunikasi silaturahmi dengan orang-orang tua kita yang ada di Lampung. Tentu melalui kedekatan kita silaturahmi dengan organisasi masyarakat Minang yang ada di Lampung. Itu macam-macam, ada KBSB, ada Gebu Minang, ada PKDP, ada IKTD gitu. Yang mungkin memiliki jurainya masing-masing. Nah, itu adalah orang tua kita, adik-adik. Orang tua kita di rantau. Maka jika adonan tasase, adonan dan mungkin ingin cerita segala macamnya, maka baliklah, carilah orang tua awak yang ada di Lampung gitu. Salah satu caranya adalah dengan menjalin silaturahmi dengan organisasi Minang Lampung gitu. Sekali lagi mau catat, mau sampaikan, mau ingatkan organisasi Minang di Lampung adalah orang tua kita, sampai kita bisa mengadu, sampai kita bisa meminta nasihat gitu. Tujuannya supaya awak menjadi tough, menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi banyak pengalaman selama hidup di rantau gitu. Selanjutnya kamu berharap kepada tetap fokus sebagai organisasi yang mengedepankan bidang kesenian gitu. Artinya IKM adalah sebagai duta kesenian Sumatera Barat yang ada di Lampung gitu. Tetap kembangkan proyek-proyek kesenian yang berorientasi pada melestarikan kebudayaan Minangkabau gitu. Maka di usia IKM yang K5 yang lustrum ke hendaknya semakin baik gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jangan saja sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, sibuk di kegiatan di IKM, tapi tetap fokus kepada tujuan atau niat awal, niat orang tua awak, menyuruh awak merantau ke Lampung adalah untuk mencari ilmu pengetahuan gitu. Artinya tetap fokus kepada perkuliahan-perkuliahan yang bersifat akademik, perkuliahan-perkuliahan yang memang dibutuhkan konsentrasi penuh gitu. Tetap fokus di situ dan jangan sampai tinggal karena terlalu terlena dengan IKM. Nah, itu tidak elok dong kita. Mungkin itu saja. CLI mungkin dalam beberapa waktu dekatku ada beberapa organisasi atau organisasi Minang yang ada di Lampung yang akan seketik memberikan bantuan untuk IKM gitu. Dan itu masih dalam on progress. Sama-sama berdoa saja semoga organisasi Minang yang ada di Lampung itu bisa segera mewujudkan cita-citanya untuk membantu kawan-kawan yang ada di IKM gitu. Mungkin itu saja sambutan dari Ambo mewakili sebagai dosen pembina, karena dosen pembina mahasiswa Minang itu ada sekitar 35 orang yang Ambo klaim sebagai dosen Minang ITERA gitu. Itu semuanya dosen pembina, cuman Ambo hanya sebagai koordinator saja gitu. Akhir kata Ambo mengucapkan selamat lustrum perdana untuk IKM. Tetaplah menjadi organisasi yang mengedepankan kebahagiaan, mengedepankan sopan santun, dan mengedepankan profesionalitas. Gitu. IKM, Rancak Mana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Pemotongan tumpeng sebagai simbolis dari Disnatalis IKM yang kelima.
Dengan pemotongan tumpang tadi, diharapkan KM dapat lebih baik ke depannya. Acara selanjutnya motivasi dari Ibu Rahma Yanda SSI PhD. Kepada Ibu Rahma disilakan. Mic-nya masih di mute, Bu. Oh ya. Kemudian yang terhormat Bapak Pembina IKM, Bapak Arief Budiman. Kemudian yang saya hormati juga Uda Uni, kemudian juga adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang hadir ya pada pertemuan kali ini. Saya oleh salah satu mahasiswa teknik lingkungan. Sebelumnya awalnya saya tidak pede ya, ingin memberikan motivasi. Mungkin saya yang butuh dimotivasi gitu ya. Tapi kemudian saya mengingat-ingat kembali kalau saya tidak bersedia gitu ya, maksudnya tidak berani gitu memberikan motivasi. Saya teringat akan 3 hal. Yang pertama yaitu saya tidak punya kesempatan berbagi mengenai nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada saya gitu ya, sampai sekarang ini gitu. Ini tentu juga bisa menjadi salah satu bagi adik-adik ya. Kemudian yang kedua, saya ingin memberi motivasi karena saya dulu waktu mahasiswa juga korban termotivasi oleh dosen saya yang membuat saya itu ingin seperti beliau gitu. Kemudian juga sebagai orang Minang ya, saya sangat senang sekali dan bangga juga terlahir sebagai orang Minang ya. Nanti terkait dengan pengalaman apa yang saya dapatkan terkait dengan saya sebagai orang Minang ya, di perantauan gitu. Nah, saya ingin membagikan sedikit mengenai materi dari saya, bukan materi ya, motivasi melalui presentasi pendek gitu ya. Saya bagikan slide-nya. Kira-kira bisa dilihat dengan jelas? Udah, soalnya pertama kali saya presentasi dengan Zoom. Jadi agak kurang terbiasa, biasanya Google Meeting gitu. Sudah terlihat adik-adik? Mungkin ada yang Sudah, Bu. Ya, presentasi atau motivasi saya ya pada hari ini itu temanya it's not about how good you are, but it's how good you wanna be gitu ya. Saya akan mengenai beberapa topik yang membekas sekali di perjalanan hidup saya ya selama 32 tahun ini gitu. Nah, pertama saya ingin memperkenalkan belakang pendidikan saya dulu karena adik-adik juga adalah mahasiswa ya. Saya tahun 2006 juga sebagai mahasiswa S1 masuk ke Universitas Andalas ya, di pastinya udah pada tahu Universitas Andalas. Nah itu saya awalnya sebagai murid mahasiswa undangan di jurusan kimia, MIPA UNAN gitu. Lalu kemudian saya melanjutkan perkuliahan saya di Jepang, Gifu University untuk S2, S3, kemudian postdoc. Gitu. Terkait dengan materi saya yang pertama, yaitu pintar di sekolah tidak selalu sama sukses dalam hidup. Nah, saya mengatakan ini bukan dalam artian saya merasa sukses sekarang dalam hidup, tidak. Saya cukup bersyukur dengan pencapaian yang dapatkan, yang tentunya tidak terlepas ya dari doa kedua orang tua saya.
Kemudian juga adalah tidak terlepas dari saya yang tidak pintar di sekolah. Apa maksudnya tidak pintar di sekolah itu tidak sama dengan kesuksesan dalam hidup ya? Saya mau tanya dulu, kira-kira adik-adik yang ada di sini, bara orang yang merasa dirinya tidak terlalu pintar, biasa saja gitu. Banyak atau skete ya? Kalau boleh tahu. Banyak, Bu. Awak, Bu. Ya, sebenarnya sebenarnya perasaan yang umum ya dirasakan oleh banyak student ya, banyak mahasiswa, bahkan yang pintar sekalipun kadang sering merasa tidak pintar. Maksud saya dengan pintar di sekolah itu adalah mungkin yang kalau diajarkan sebentar udah ngerti ya, terus apa-apa pemahamannya bagus ya. Saya bukan orang-orang yang seperti itu gitu. Saya beranjak dari murid yang biasa-biasa saja, sampai sekarang pun masih biasa, tapi karena saya merasa biasa-biasa itulah saya terus untuk mempush ya diri saya untuk melakukan apa yang saya mampu gitu ya. Tidak terbayang ya oleh saya gitu sampai saat ini, sebelumnya pada saat S1 itu akan sampai kuliah ke jenjang S3 gitu. Banyak yang bilang, oh Rahma senangnya belajar ya, oh Rahma anaknya pintar ya. Sama sekali dalam hati saya, Masya Allah, ternyata orang berpikirnya seperti itu. Padahal dalam diri saya yang selalu saya pikirkan sampai sekarang adalah masih banyak yang saya belum ketahui, masih banyak yang belum saya kurang gitu ya. Masih banyak yang saya harus bertanya kepada orang gitu ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, terutama ya mahasiswa Minang yang hadir sekarang ini gitu, tidak usah malu ya dengan merasa tidak pintar gitu ya. Jika kita menjadikan itu sebagai pacuan ya, maksudnya dorongan untuk kita bisa lebih berusaha meningkatkan kemampuan setiap hari, kenapa tidak untuk berpikir seperti itu gitu. Itu motivasi pertama yang ingin saya berikan ya, apapun sekarang stage-nya adik-adik, mau yang merasa mungkin ada yang rendah diri, tidak percaya diri, atau mungkin IPK-nya masih rendah ya, tidak masalah, masih banyak waktu untuk mengembangkan itu asalkan di-push dirinya, di-pressure ya. Nah, saya sendiri sebenarnya kalau dari orang tua juga sebenarnya ayah saya termasuk orang yang bukan dari keluarga saya bukan dari yang berpendidikan sampai universitas ya. Ibu saya tamat SMA, kemudian ayah saya itu SMK. Tapi dua-duanya ini adalah orang-orang yang bekerja keras dengan level yang mereka miliki gitu. Nah, jadi setiap saya melihat kedua orang tua saya yang bekerja dengan keras itu, saya dengan sendirinya itu termotivasi gitu ya, termotivasi untuk bagaimana bikin mereka bangga gitu. Nah, hal ini juga menjadi dorongan. Saya rasa adik-adik juga yang mungkin perantauan ataupun yang sekarang orang tuanya baik masih ada maupun tidak ada ya, lihat kembali gitu kedua orang tua kita, ingat-ingat kerja kerasnya, maka itu akan dengan sendirinya membuat kita ingin berusaha membahagiakan mereka dengan prestasi-prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita ya. Nah, itu tidak melulu kalau pintar itu di kampus, di sekolah itu akan menjamin. Kadang-kadang orang-orang yang pintar ya itu
seringkali takut mengambil tindakan-tindakan atau takut mencoba ini itu karena dia tahu gitu. Kalau saya banyak ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya itu lebih bebal gitu, pengen coba ini, coba itu gitu ya, yang siapa tahu gitu. Ternyata itu adalah passion-nya ya. Nah, saya sendiri juga kalau dilihat dari background penelitian saya itu, pendidikan saya ya, saya adalah mahasiswa yang cross major. Cross major artinya saya pindah jurusan gitu ya. S1-nya kimia murni, S2-nya dan S3-nya masuknya ke sipil ya, ke river engineering atau teknik persungaian gitu ya. Nah, saya di sini menantang diri saya sendiri gitu ya, karena saya menemukan passion saya atau ketertarikan saya itu berubah ya dari S1 lalu menuju S2, itu juga mendorong saya untuk berusaha lebih gitu, karena semua orang pasti akan memandangkan, wah dia dari S1-nya kimia nih gitu kan, mana mampu dia untuk memahami bidang ini gitu ya. Tapi ternyata adalah dengan adanya pressure dari dalam diri kita sendiri, kemudian tadi teringat orang tua ya, pengen membahagiakan, kemudian saya menjadi belajar itu lebih kesadaran diri sendiri gitu. Mungkin kalau S1 lebih pengen cari IP segini, tanggung jawab kita terhadap masa depan kita sendiri gitu. Mau kemana, tergantung pengetahuan kita atau pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan ataupun skill-skill soft skill. Masa depan adalah tanggung jawab kita sendiri. Kalau misalkan alur teman-teman kita tidak ke situ, tapi kita punya passion ke situ, kalau memang tidak sejalan lagi ya, maksudnya kegiatannya ya memang itulah yang harus kita hadapi gitu ya. Dan sebagai mahasiswa Minang ya, tentu sekolah di adaptasi ya oleh Bapak Pengurus PKDP juga, dan Pak Arief juga tadi menyinggung ya, Ketua Pelaksana tadi juga menyinggung mengenai budaya Minang gitu. Sedikit ya, saya ingin mengenai budaya Minang, menunjuk kemampuan saya untuk dengan ternyata setelah saya perhatikan sebenarnya budaya Jepang itu dengan budaya Minang tuh nggak jauh-jauh beda. Jadi bagaimana mereka berbicara misalkan dengan dosen, dengan itu, dengan adik yang lebih kecil itu atau dengan teman itu ada level-levelnya ya. Di Minang juga kayak gitu kan, ada yang mendaki, menurun, mendata, melereng gitu ya. Nah, saya merasa sebagai orang Minang perlu sulit untuk merubah gitu cara bersikap saya dengan baik itu dengan dosen bagaimana, dengan teman seperti apa gitu ya, dengan yang lebih kecil bagaimana gitu. Karena ada kecenderungan ya saya lihat itu mengenai bangsa. Jadi asal istilahnya gitu, Palu saya Samorato gitu kan orang-orang. Kalau di Minang kan kita nggak gitu ya. Kita diajarkan kalau ke guru seperti apa, kalau ke teman sama. Nah itu membantu gitu, membantu saya dalam beradaptasi di luar juga gitu ya. Yang kemudian saya bangga juga gitu ya sebagai orang jarang ya terkait yang sepengetahuan saya ya, yang di sekeliling saya waktu itu jarang yang mempunyai masalah mengenai etika lah. Gitu. Jarang yang mempunyai masalah dengan etika dengan orang-orang Jepang gitu di kampus saya, di lingkungan saya gitu. Nah, di sini saya membagikan ya sedikit foto-foto. Ini bukan bermaksud ria ya atau pamer, tidak. Hanya mungkin ingin memotivasi gitu ya. Jangan hanya memperhatikan
cuman IPK ya, tapi pemahamannya yang mau dibawa ke tempat kerja itu nggak ada, atau mau dibawa ke perguruan pendidikan lebih tinggi itu nggak ada gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Apa yang ada sekarang adik-adik pelajari itu ada maknanya, ada arahannya gitu ya. Nah, saya pun hingga sampai ke titik ini ya, maksudnya kalau dari segi pendidikan itu sudah tidak ada lagi ya sekolah lanjutannya, itu adalah hasil dari merelakan waktu saya untuk hal-hal yang saya rasa akan menunjang impian-impian saya gitu ya. Nah, kamu itu kan cuma dari keluarga yang begini gitu, level ekonominya kan cuma segini gitu ya. Hal-hal seperti itu sudah lebih ini ya, sudah lebih saya tebas. Motivasi adalah jangan biasakan diri dengan mencari pujian, tapi carilah kritikan. Karena pujian itu melenakan kita gitu, membuat kita misalkan nih kalau yang lagi diet ya, terus ketemu temennya, lu kurusan ya sekarang gitu. Nah, pengalaman saya pribadi nih, kalau misalkan sudah diomongin kayak gitu ya, saya biasanya, wah makan dikit lagi nggak apa-apa nih, kan kata temen udah kurusan gitu ya. Terus, wah kamu IP-nya udah lewat batas nih gitu, udah bagus gitu. Wah main dikit nggak apa-apa nih gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai takutnya itu adik-adik terlena dengan pujian, lupa bahwa ada 5.000 orang lagi gitu yang akan siap bersaing dengan adik-adik gitu ya. Baik itu untuk pekerjaan, baik itu untuk kesempatan-kesempatan beasiswa misalkan ya, atau untuk karir gitu ya. Nah, jangan gitu ya. Karena kritikan itu walaupun ya kita awalnya akan nangis ya, akan terluka, akan tersinggung, akan down. Tapi nggak tahu, buat saya percaya bahwa kritikan itu adalah yang akan membuat kita strong, itu benar ya. Kalau kita ingin bisa berenang, ya harus diceburin. Itu paling cepat untuk belajar ya. Nah, kalau kita ingin berhasil atau sukses ya, sukses kan setiap orang punya definisi sendiri ya. Buat saya, kalau kita ingin sukses, ya siap-siap harus senang menerima yang namanya kritikan, harus open-minded gitu ya. Jangan cepat tersinggung, tapi jadikan itu evaluasi. Karena percaya tidak percaya ya, mungkin butuh waktu ya untuk mempunyai mental seperti itu, tapi keluar dari zona kritikan itu, pas kita lihat ke belakang ya, diri kita yang lebih berubah dibandingkan yang ya dipuji terus, diagung-agungkan, atau udah bagus kok gitu ya. Mungkin saya terkesannya membebani diri sendiri ya. Kemudian alihkan perhatian kepada, oke, mungkin saya saat sekarang ini sedang down, sedang bosan, atau sedang jenuh. Saya cari dulu kegiatan positif yang lain yang membangun. Nah, misalkan ya dengan mungkin ikut organisasi gitu ya, atau apa gitu, asalkan itu positif gitu ya. Yang mana tahu pada saat itulah adik-adik merasa feeling-nya bagus, mood-nya jadi bagus, karena sebenarnya saya tuh sukanya videografi, Bu. Saya sebenarnya nggak suka belajar informatika misalnya ya. Tapi informatika ini ya gimana, tuntutan gitu ya, maksudnya udah lulusnya di situ gitu misalkan ya. Nah, nggak apa-apa gitu. Karena kenapa kita perlu mencari hal-hal yang lain? Karena di saat kita di hal-hal yang lain itu kita mampu ya, terus kita berhasil di situ, misalkan saya dapat proyek apa gitu, terus saya berhasil.
di proyek fotografi itu ya, mendapatkan target saya gitu ya, itu akan menunjang semangat kita untuk kembali lagi ke bidang informatika tadi. Karena kita jadinya berpikir seperti ini, oh ternyata saya mampu kok menyelesaikan target gitu. Artinya kalau saya kembali ke informatika mungkin hal yang tadinya saya pikir menjadi hambatan, ya kalau saya kerja keras seperti saya menyelesaikan masalah hobi saya tadi, bisa juga saya memahaminya walaupun belum. Jadi di sini saya menggambarkan foto saya yang ini berkaitan dengan pada saat saya jenuh ya dengan penelitian ataupun dengan kuliah ya, S2 kuliah, S3 kuliah, penelitian gitu ya, bosan gitu. Ini saya berbicara karena saya dulu adalah tipikal orang yang, wah kalau saya nggak kuliah, kalau penelitian saya nggak jalan, saya nggak akan keluar dari lab ini. Tipikal saya seperti itu gitu. Akhirnya saya seperti menghukum diri saya sendiri gitu. Padahal ketika saya mencoba untuk beralih ya dengan kegiatan yang lain dulu, di situ saya dapat energi gitu. Feeling saya, mood saya jadi bagus karena kegiatan yang lain itu saya memberikan manfaat kepada orang lain, saya berbagi kepada orang lain. Kemudian pada saat kembali ke penelitian saya tadi, saya jadi ada motivasi baru, dapat energi baru dari orang lain atau dari kegiatan lain gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik saat ini memang ada yang dalam keadaan bosan, murid-murid, maksudnya mahasiswa yang belajar dengan saya, terkadang hidup ini seperti puzzle gitu. Nggak semua akan kita temukan bagian puzzle itu saat ini gitu ya. Tapi temukan dulu yang lain, kayak mozaik gitu ya. Nanti pada saat kita menemukan atau saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain itu, secara sadar atau tidak sadar akan timbul ide-ide yang mungkin bisa kita hubungkan ke pelajaran kita yang kita bosan tadi, lalu menjadi ini terstimulasi gitu. Wah, kayaknya tadi berdasarkan kegiatan itu kalau dari bidang saya kayaknya nanti bisa nih dihubungkan gitu ke kegiatan itu yang saya suka itu gitu. Jadi terlihat hubungannya gitu. Nah, pada saat kita melihat ya hubungan pelajaran kita atau perkuliahan kita dengan bidang-bidang lain itu terkait, itu menambah motivasi kita pengen mengerti tentang bidang itu atau tentang keilmuan itu gitu. Itu ya. Kemudian juga ini salah satu cara saya ya untuk mengalihkan pemikiran saya pada penelitian atau perkuliahan yang susah, yaitu dengan kegiatan lain seperti memperkenalkan budaya Minang ya. Nah, alhamdulillah sedikit berbagi ya, budaya Minang itu kalau di sekitaran prefecture saya atau sekitar provinsi lah istilahnya, kalau di Indonesia Gifu Prefecture itu udah sangat-sangat terkenal ya budaya Minang gitu. Karena nggak tahu dari PPI ya atau Persatuan Pelajar Indonesia di Luar Negeri itu, budaya Minang itu ya termasuk salah satu budaya yang favorit ya untuk diperkenalkan. Entah itu tariannya, entah itu randainya, entah itu makanannya gitu ya. Karena rendang kan kalau kita mau ngomongin misalkan rendang ya, wah ini loh makanan yang nomor 1, termasuk makanan terenak di dunia, ya kan? Mungkin adik-adik pernah lihat ya, kalau makanan rendang itu terenak. Nah itu seru gitu, karena banyak yang mempromosikan, oh iya saya dulu, saya di daerah itu juga dipromosikan rendang, bla bla bla. Terus kalau ke Indonesia juga makanannya di restoran-restoran itu biasanya rendang yang dipromosikan gitu ya. Bertemu dengan orang-orang lain ya, termasuk orang Jepang atau orang-orang mau itu anak-anak, pokoknya orang lain di luar lingkungan saya di lab ya, berkegiatan dengan mereka, mendengar bahwa Indonesia itu begini-begini ya, wah Minang itu begini-begini ya, itu menambah motivasi kita untuk belajar bidang kita sendiri. Itu ada hubungannya, percaya deh. Gitu ya. Jadi jangan menghukum diri sendiri atau jangan terkungkung dengan dunia sendiri, lingkungan gua sendiri, jurusan gua sendiri, pokoknya prodi gua aja yang gua pelajarin, jangan gitu.
pelajari juga atau bergaul banyak-banyak dengan orang-orang lain, karena di situ nanti akan sharing ilmu, sharing ternyata informatika itu bisa dihubungkan loh sama ini gitu, atau data science gitu loh. Akan timbul ide-ide seperti itu. Jadi nah, itu ya intinya. Ini juga pada saat ya saya mempromosikan budaya-budaya Minang ya. Padahal teman-teman saya yang ikut ini tidak semuanya orang Minang ya, tapi karena budaya Minang itu di luar cukup kuat ya. Jadi mereka terpengaruh juga gitu ya. Bahkan sekarang ini lebih banyak kan kalau di tempat saya dulu itu Gifu ya. Banyakan orang Jawa sekarang itu atau dari pokoknya selain justru nampilinnya itu karena udah tradisi ya tari-tari Minang gitu ya. Jadi Minang Jaya. Percaya atau tidak percaya adik-adik, saya setiap presentasi, setiap mau ngajar, setiap melakukan hal yang baru, minta ampun. Orangnya enggak pedean. Tapi bersaing dengan diri sendiri. Gini ya maksudnya adik-adik. Saya kalau orang lihat dari CV saya ya, kelihatannya saya itu percaya diri. Kelihatannya orangnya itu berani gitu ya. Padahal ya, sebelum saya tampil itu asam lambung saya naik loh. Mau ngajar, presentasi. Nah, jadi yang saya ingin, maksudnya di situ saya, dalam hati saya ya, di saat saya takut akan sesuatu, di situ saya pengen juga melakukan itu gitu. Di saat saya grogi pengen tampil, di satu sisi saya pengen juga tampil gitu ya. Jadi selalu ada seperti hitam dan putih ya di kepala saya itu, apa yang saya itu adalah yang saya lakukan sebenarnya gitu. Karena saya tahu bahwa itu akan bermanfaat bagi dia. Terserah itu apakah hasilnya mau menang, mau kalah, mau jelek penampilannya, saya tampil dulu gitu ya. Karena saya tahu kekurangan diri saya apa. Kalau orang lain melihat, kamu kan kayaknya udah berani ini, kamu kayaknya bisa gitu. Itu kata orang ya. Tapi saya yang tahu diri saya sendiri, gitu juga adik-adik pasti tahu kelemahan diri adik-adik sendiri apa. Yang ketakutan adik-adik sendiri itu apa. Nah, cari cara untuk mengatasi ketakutan-ketakutan adik-adik itu. Asalkan adik-adik tahu bahwa ketakutan adik-adik itu sebenarnya cuman karena belum pernah mencoba aja gitu. Cuman karena takut diomongin orang aja gitu. Cuman takut orang-orang lain lebih hebat daripada adik-adik. Sebenarnya enggak, bersainglah dengan diri sendiri. Jadi tidak terasa ya nanti kalau kita sudah bersaing dengan diri kita sendiri itu kita nggak akan terlalu peduli dengan pandangan orang lain terhadap diri kita ya. Karena kita tahu bahwa walaupun kita kalah misalkan di suatu kompetisi, tapi kita sudah berubah dari kita yang dulu, itu yang paling penting. Kalau orang bersaing dengan orang lain, itu akan gampang stres, gampang merasa rumput tetangga lebih hijau daripada diri sendiri. Tapi kalau kita bersaing dengan diri sendiri ya, itu lebih challenging sebenarnya ya, dan lebih walaupun hasilnya tidak sebaik orang lain, tapi kita akan lebih bersyukur karena kita sudah berubah dari kita yang dulu. Itu sebenarnya yang paling penting ya, karena nasib beda-beda. Kemudian yang terakhir adalah berpikir positif terhadap takdir. Jadi kadang-kadang ya saya dan adik-adik juga mungkin dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan yang tidak seperti yang dibayangkan. Tapi percaya saja bahwa apapun ya yang sudah terjadi pada diri kita saat ini, itu sudah takdir Tuhan. Jadi walaupun misalkan ada yang nilainya tidak bagus ya, mungkin belajarnya masih kurang, ditingkatkan, kemudian wah saya jurusannya tidak sesuai nih dengan minat, pelajari aja dulu dengan sabar. Karena adik-adik tidak akan pernah tahu bahwa nanti di 2 atau 3 tahun lagi mungkin akan ada garis merah ya, kenapa dulu adik-adik belajar itu gitu. Seperti saya sekarang gitu ya. Kenapa saya dulu belajar kimia ya, padahal saya interestnya mungkin dulu bukan kimia gitu. Tapi karena mahasiswa undangan aja. Ternyata sekarang saya mengajar di ITERA, karena basic saya kimia, saya jadi belajar
kimia lingkungan lagi, belajar mengenai pengolahan air lagi, pokoknya berkaitan dengan kimia. Dan ternyata setelah saya kembali dari sipil, kemudian kembali ke kimia, saya jadi melihat hubungan antara kimia dengan sipil seperti apa. Jadi point of view saya itu menjadi luas gitu, menjadi tidak terkotak-kotak lah gitu ya. Nah, saya jadi, oh ini ya tujuan Allah ternyata membuat saya berliku-liku jalannya tidak lurus gitu ya. Ternyata ini ya gitu. Jadi apapun kondisi adik-adik sekarang ya, baik buruk atau bagus gitu ya, berusaha lakukan yang sebisa adik-adik yang terbaik gitu, karena itu takdir. Dan yang kedua adalah mungkin di masa depan kita tidak tahu, itulah yang akan membantu adik-adik nanti gitu. Jadi bersabar dan positif terhadap takdir gitu. Itu sih motivasi dari saya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahma atas motivasinya. Semoga dengan motivasinya tersebut dapat mendongkrak semangat kita semua untuk melaksanakannya. Acara selanjutnya doa yang dipimpin oleh Sandri. Kepada Sandri, Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang Maha Pengasih, sore yang penuh berkah ini, kami tadahkan tangan dengan segala kerendahan hati. Kami telah melaksanakan acara Lustrum IKM, ya Allah. Kami berharap semoga ke depannya IKM bisa lebih maju lagi dan segala mimpi-mimpi IKM dapat terwujud. Besar harapan kami agar organisasi ini adalah organisasi yang Engkau ridhoi, selalu Engkau beri petunjuk dan Engkau berkahi. Tiada daya dan upaya organisasi tanpa kekuatan-Mu, ya Allah. Tuhan yang Maha Penyayang, ya Allah yang Rahman, dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara berjalan dengan lancar. Waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara tadi, ya Allah. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan. Ya Allah, bukakanlah pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya. Dan untuk itu juga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dan maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga acara pada sore hari ini. Dan sampai jumpa di acara Puncak Lustrum IKM pada tanggal 25 Oktober 2020. Saya Nabila Salsabila. Dan saya Rofi Nusril. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kati Raja Mangkuto atau yang akrab disapa dengan Mak Kati. Apakah iyo Mak? Bahwasanya katunan ampe untuk anak muda dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Malah anak akan jadi manja. Kalau di dikabuang coba suawa tinggal menyambah jok seorang lain, akhirnya perangainya menjajok. Kalau nyalah menjajok berarti keluar dari topik yang akan kita bicarakan, yaitu katonan ampe tadi.